Islam versus Kristen, sebuah diksi yang terus mengundang kontroversi dan perdebatan di berbagai lapisan masyarakat, baik kaum agamawan maupun cendekiawan. Sebuah topik yang tidak pernah habis dibahas dalam berbagai diskusi sejarah, seringkali ditunggangi demi kepentingan sebuah kelompok. Dari situ muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya, dari manakah titik awal mula perseteruan abadi ini? Karena sudah tidak diragukan lagi, diksi ini membawa banyak sekali dendam dan emosi dari riwayat sejarah yang berkepanjangan. Banyak versi mengenai titik awal mula daripada pertemuan dua agama ini. Bahkan sepupu daripada istri Nabi Muhammad SAW juga seorang Nasrani. Akan tapi ada sebuah event yang akan mempertemukan dua kekuatan besar ini, yaitu Perang Yarmuk, sebuah perang yang terjadi di utara Palestina yang akan mengubah arah sejarah manusia untuk selama-lamanya, di mana sebuah kekuatan baru berhasil mengalahkan sang penguasa dunia, yaitu Kekaisaran Romawi Timur. Pasca Perang Tabuk, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan suku-suku Arab yang berada di utara Jazirah Arab, di mana mereka mendirikan sebuah kerajaan yang berada di bawah naungan Kekaisaran Romawi Timur. Kerajaan ini biasa dikenal dengan nama Kerajaan Ghassaniyah dengan suku Ghassan sebagai penguasanya. Surat tersebut berisikan bahwa kedua belah pihak dilarang untuk saling memerangi satu sama lain, bersekutu dengan musuh dari salah satu pihak, dan juga membantu musuh tersebut. Akan tetapi, ketika pasukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sedang berkampanye memerangi kerajaan Lakhmiyah dan Persia, beberapa suku Arab yang berada di bawah kekuatan Ghassan membantu pihak musuh tersebut. Oleh karena itu, dengan alasan inilah sang khalifah memutuskan untuk menyerang Kekaisaran Romawi Timur. Khalifah Abu Bakar tahu betul dengan sosok yang akan dia hadapi. Saat itu, Kekaisaran Romawi Timur bisa dikatakan sedang berada di puncak kejayaan keduanya dengan kaisarnya yang terkenal Heraklius I. Setelah pertama kali berjaya di bawah pimpinan Justinian I, Romawi baru saja mengalahkan Persia di Perang Persia Bizantium yang terjadi selama 20 tahun. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan para sahabat untuk meminta pendapat dari mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengusulkan strategi ofensif, di mana nantinya pasukan muslimin dikirim satu persatu. Satu pasukan dulu, kemudian pasukan selanjutnya secara berangsur-angsur, sehingga nanti akan terkumpul pasukan muslimin dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan Abdurrahman bin Auf mengusulkan kepada sang khalifah bahwasannya sang khalifah tidak perlu untuk mengirimkan pasukan untuk menyerang Romawi. Namun, cukup dengan mengirimkan sejumlah kecil pasukan untuk menyerang perbatasan Romawi dengan harapan agar Romawi terpancing dan kemudian mengirimkan pasukan mereka untuk masuk jauh ke dalam wilayah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin dapat dengan mudah mengalahkan mereka karena mereka berperang di tanah mereka sendiri. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk mengambil usulan Umar bin Khattab. Khalifah kemudian membentuk 4 satuan gugus tempur yang masing-masing dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan, Abu Ubaidah bin Jarrah, Syurahbil bin Hasanah, dan Amru bin As. Namun, tidak semua rencana berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula dengan ekspedisi Syam kali ini. Kekuatan Romawi terlalu besar untuk mereka, dan medan yang mereka hadapi masih sangat baru di mata mereka. Sang khalifah pun memutuskan untuk mengirim Khalid bin Walid yang sedang berada di Irak untuk membantu pasukan kaum muslimin yang sedang terpojok di utara Palestina dan menyuruh mereka untuk menemui Khalid di lembah Yarmuk.
Sejarah benturan antara Kekaisaran Romawi dengan suku Arab dapat ditelaah jauh hingga abad 1 sebelum Masehi. Akan tetapi, situasi saat itu berbeda. Romawi baru saja diserang oleh sebuah kekuatan Arab baru yang disatukan oleh sebuah agama baru yang baru-baru ini mereka berhasil mengalahkan Persia dalam 11 pertempuran secara beruntun. Oleh karena itu, Romawi menyiapkan pasukan dalam jumlah yang tidak kecil hingga mencapai 70.000 personel. Khalid bin Walid selaku panglima utama yang sedang berada di Busra memiliki dua pilihan. Opsi pertama, Khalid bin Walid bergerak menuju Palestina dan menyuruh Amr bin As untuk menemuinya di lembah Ajnadain. Opsi kedua, Khalid bin Walid berdiam diri di Busra dan menyuruh Amr bin As untuk menemuinya di sana. Khalid bin Walid memilih pilihan pertama. Menurutnya, mengalahkan Romawi di Palestina akan memperkuat posisi kaum muslimin di Syam, dan kaum muslimin dapat mengepung mereka dari banyak sisi dikarenakan banyaknya jumlah pasukan kaum muslimin di sana dibandingkan yang berada di Busra. Perang Ajnadain berakhir dengan kemenangan di tangan kaum muslimin. Saat itu, Romawi sudah sadar bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukanlah kekuatan yang remeh-remeh. Bukanlah kekuatan yang hanya mencari harta rampasan. Akan tapi, kekuatan yang sedang mereka hadapi adalah kekuatan yang disatukan oleh satu visi dan misi. Disatukan oleh iman mereka kepada Tuhan yang Maha Esa. Segera setelah kekalahan di Perang Ajnadain, Kaisar Heraklius berpindah dari tempatnya di Damaskus menuju kota yang lebih aman, yaitu Antioquia. Sekali lagi, Romawi mengumpulkan kekuatan pamungkas yang dipimpin langsung oleh adik Kaisar, Theodor, dengan membawa 240.000 prajurit. Pasukan Romawi tidak main-main untuk kali yang kedua. Theodor memanggil seluruh kekuatan yang bisa dia kumpulkan untuk menghancurkan pasukan Islam. Dia mengikut sertakan jenderal-jenderal Romawi yang terkenal dan kaya akan pengalaman. Pasukan Romawi terbagi menjadi 5 bagian. Theodor sebagai pemimpin utama pasukan, Fahan, jenderal berkebangsaan Armenia, memimpin pasukan utama dan batalion dari Armenia. Bucinator, seorang pangeran dari Slav, mengomandani batalion prajurit-prajurit Slav. Jabalah bin Al-Aiham, raja dari kerajaan Ghassan, memimpin pasukan Arab Kristen. Sisanya para prajurit Eropa di bawah pimpinan Gregory dan Dairjan. Khalid bin Walid membagi pasukannya menjadi 36 resimen infanteri dan 4 resimen kavaleri dengan 1 resimen khusus di bawah komando Khalid bin Walid. Masing-masing berjumlah 1.000 prajurit. Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan baris tengah yang terdiri dari 18 resimen, didampingi oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Qa'qah bin Amr. Amr bin As memimpin sayap kanan yang berjumlah 10 resimen dengan pendampingan dari Surahbil bin Hasan. Sedangkan sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan dengan jumlah sekitar 10 resimen. Pasukan cadangan yang terdiri dari 5 resimen dipimpin oleh Said bin Zaid. Dengan jumlah yang tidak seimbang, Khalid bin Walid selaku panglima dari pasukan Islam memutuskan untuk menggunakan strategi defensif karena dia tahu kalau seandainya dia menerapkan strategi ofensif, pasukannya akan dengan mudah dikepung dari belakang. Pasukan Romawi berusaha berulang kali untuk menerobos barisan kaum muslimin. Dalam beberapa kesempatan, usaha mereka nampaknya membuahkan hasil. Namun, Khalid bin Walid dengan unit kavaleri elitnya segera membantu barisan kaum muslimin yang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Romawi, membuat Romawi memutuskan untuk mengundurkan diri karena takut oleh libasan dari pedang-pedang pasukan elit Khalid bin Walid. Di hari kelima pertempuran, pasukan Romawi yang sudah berusaha berkali-kali untuk menembus barisan kaum muslimin pun akhirnya mengalami demoralisasi dan mencoba untuk membuat perjanjian dengan Khalid bin Walid. Akan tetapi, Khalid bin Walid menolak tawaran tersebut karena beliau yakin akan kemenangan yang akan mereka raih. Walaupun pasukannya juga mengalami kelelahan yang sangat
dan jumlah korban yang mereka dapati tidaklah sedikit. Di hari ke-6, Khalid bin Walid memutuskan untuk menggunakan strategi ofensif. Ia merasa bahwa pasukan Romawi sudah kelelahan akibat ofensif yang terus-menerus mereka lakukan. Khalid memerintahkan pasukannya untuk menyerang barisan pasukan Romawi secara serentak. Sedangkan ia bersama dengan kavaleri elitnya akan menyerang sayap kiri pasukan Romawi. Tentu, pasukan infanteri sayap kiri Romawi tidak siap dengan manuver ini. Barisan mereka pun mulai berantakan dan ketakutan menyelimuti mereka. Pasukan kavaleri sayap tengah Romawi yang dipimpin oleh Fahan menyadari akan manuver berbahaya Khalid ini. Akan tetapi, reaksi mereka terlalu lambat dibandingkan dengan gegesitan kavaleri elit Khalid. Setelah memporak-porandakan sayap kiri pasukan Romawi, Khalid segera beranjak menuju sayap tengah Romawi untuk menghadapi kavaleri Fahan. Di momen inilah Fahan menjemput mautnya. Seluruh barisan pasukan Romawi pun ikut berantakan akibat dari ambiarnya barisan sayap kiri mereka. Pasukan-pasukan Romawi mulai berhamburan dan sebagian besar dari mereka berusaha untuk melarikan diri. Khalid bin Walid tahu bahwa pasukan Romawi akan melarikan diri melewati jembatan Ain Dakar, satu-satunya akses menuju lembah Wadi Rokkoh yang merupakan basis terdekat Romawi. Oleh karena itu, Khalid bin Walid memerintahkan Doror bin Azwar untuk memblokade jembatan tersebut satu malam sebelumnya. Khalid bin Walid sebagai salah satu jenderal terhebat dalam sejarah dunia memang selalu merencanakan secara matang setiap manuvernya. Khalid bin Walid berhasil mencegah sebagian besar pasukan Romawi yang berusaha untuk melarikan diri dari medan pertempuran. Theodor, Fahan, dan beberapa tokoh jenderal Romawi tewas dalam pertempuran. Khalid bin Walid sekali lagi berhasil membuktikan kepiawaiannya dalam merancang strategi dan memimpin pasukan. Perang Yarmuk berakhir dengan kemenangan di pihak Muslim dan kehancuran serta kerugian yang sangat besar di pihak Romawi. Pasca Perang Yarmuk, Kaisar Heraklius berpindah dari basisnya di Damaskus menuju tempat yang lebih aman, yaitu kota Antokia. Setelah perang yang bersejarah ini, Khalid bin Walid berhasil menaklukkan dengan mudah seluruh penjuru Syam, mulai dari Yerusalem, Kaisaria, Beirut, hingga Damaskus. Dengan berakhirnya perang ini, berakhir sudah cengkeraman Romawi dari tanah Syam. Romawi terus berusaha untuk mempertahankan wilayah Mesir dan Anatolia mereka. Akan tetapi, arus ekspansi kaum muslimin tidaklah terhenti begitu saja hanya dengan keberhasilan mereka dalam menaklukkan Syam dan Irak. Saksikan terus video-video kami untuk mengetahui bagaimana arus ekspansi kaum muslimin yang akan mengubah wajah Timur Tengah untuk selama-lamanya.